Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang cenderamata maket rumah Betawi. Mata pelajaran PLBJ, Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Baik anak-anak, kita pertama akan membahas mengenai pengertian maket rumah adat Betawi. Jadi anak-anak, maket rumah itu sering disebut miniatur rumah ya, miniatur mini rumah kecil ya. Nah, miniatur itu anak-anak adalah sebuah objek tiruan dari tempat ya, kemudian bangunan, makanan, dan objek-objek lainnya. Nah, uniknya maket ini itu objeknya itu bisa dilihat dari segala arah ya, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas. Jadi mirip dengan 3 dimensi. Maksudnya bisa juga disebut dengan 3 dimensi gitu anak-anak ya. Nah, biasanya miniatur ini itu dibuat pada saat ada acara kesenian ya, pameran mungkin kalau ini ya budaya Betawi gitu ya anak-anak ya, yang membutuhkan suatu peragaan ya. Jadi bentuk nyata dari kondisi aslinya. Nah, maket rumah adat Betawi ini itu adalah tiruan ya dari rumah yang skalanya diperkecil ya. Jadi ini adalah rumah asli ya, rumah adat Betawi asli besar. Nah, kemudian dibuat tiruannya dalam skala yang lebih kecil dan bentuknya tuh miniatur ya, kecil gitu. Juga perlu diketahui anak-anak, jadi miniatur ini juga termasuk sebuah karya seni ya, karya seni yang meniru suatu objek yang asli ya. Nah, itu dengan dibuat menjadi kecil ya, sesuai dengan tiruan atau sesuai dengan bangunan aslinya. Dan dalam membuat maket pun ya tidak mudah ya, karena ada juga kerumitan-kerumitan dalam membuat maket rumah adat Betawi ini. Dan di lain hal anak-anak, jadi maket rumah adat Betawi ini juga bisa dibuat sebuah rancangan ya, sebuah rancangan sebelum nanti dibangun suatu bangunan yang besar ya. Jadi sebelum dibangun sebuah rumah yang besar ya, rumah Betawi yang besar, itu dibuat dulu rancangan miniaturnya ya. Jadi nanti kurang lebih ketika sudah jadi rumahnya akan seperti ini gitu, akan bentuknya akan seperti contoh maket tersebut, letak-letaknya, arahnya, warnanya gitu anak-anak ya. Jadi pengertian dari maket rumah adat Betawi yaitu tiruan rumah adat Betawi yang dibuat dalam skala kecil ya, atau miniatur. Dan sebenarnya anak-anak, rumah adat Betawi itu sebenarnya ada beberapa bentuk ya. Bentuknya itu ada yang rumah joglo ya, kemudian rumah gudang, dan rumah kebaya. Jadi awalnya ada 3 bentuk ya gitu, beberapa bentuk. Kemudian secara resmi diputuskan rumah adat Betawi akhirnya lebih ke rumah kebaya ya, yang secara resmi
ditentukan, yaitu rumah kebaya yang menjadi rumah adat Betawi. Kemudian rumah adat Betawi ini dinamakan rumah kebaya ya, karena dia itu memiliki ciri-ciri pada atap seperti pelana yang dilipat ya. Jadi ada ciri khasnya gitu pada bagian atapnya. Kemudian kalau dilihat dari samping ya, itu atapnya akan terlihat seperti lipatan-lipatan kebaya. Kemudian rumah kebaya juga memiliki ciri khas terasnya yang luas ya. Teras rumahnya yang luas gitu. Kemudian pada rumah kebaya anak-anak itu terdapat beberapa ruang-ruang yang memiliki fungsi-fungsi tertentu ya. Nah, kita akan bahas. Oke anak-anak, ini adalah ruangan-ruangan pada rumah kebaya ya. Jadi ada paseban ya, kemudian teras, kemudian ruang tempat tidur, kemudian pangkeng, kemudian serondoyan. Ya, apa sih paseban itu ya? Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama, ruangan paseban. Jadi ruangan paseban itu adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat menginap para tamu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah ya, di ruangan paseban itu ya. Jadi contohnya jika ada saudara ya, ada teman yang berkunjung dan menginap ya, maka mereka akan ditempatkan di ruangan paseban ini. Dan kalau tidak ada tamu ya, biasanya ruangan paseban ini tuh digunakan sebagai tempat untuk sholat ya. Selanjutnya ada ruangan teras. Ciri khas rumah kebaya tuh terasnya luas-luas ya. Biasa terdapat meja ya, kemudian terdapat kursi untuk tempat bersantai-santai gitu, dan beristirahat bareng-bareng keluarga gitu. Nah, terasnya juga digunakan sebagai tempat menerima tamu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada ruang tempat tidur. Jadi rumah kebaya ini ya juga sama seperti rumah-rumah pada umumnya ya anak-anak ya. Jadi ada ruang tempat untuk tidur gitu. Pada umumnya rumah kebaya tuh memiliki 4 ruang tidur ya. Dan biasanya ruang tidur pemilik rumah atau tuan rumah itu ukurannya paling besar. Dan selanjutnya ada ruangan pangkeng ya. Nah, ruangan pangkeng ini itu biasanya digunakan untuk bersantai keluarga itu pada malam hari. Jadi ruangan pangkeng ini biasanya digunakan untuk bersenda gurau ya, untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya dengan keluarga untuk menjalin keharmonisan, keakraban di keluarga gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ruangan serondoyan. Jadi ruangan serondoyan ini biasa disebut ruang dapur. Jadi ruangan serondoyan ini ya biasanya tuh terletak di bagian paling belakang ya, dan menjadi satu dengan ruang makan. Dan pada umumnya ruangan serondoyan ini itu digunakan untuk mengolah makanan ya, seperti itu. Baik anak-anak, sekian video dari Bapak. Nanti kita akan lanjut ke part kedua ya, ke part selanjutnya. Sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan ibadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.